Maka tolong anak-anak Kediri ada yang mempelajari sejarah benar-benar. Kakean isi sejarah yang dibikin oleh Belanda yang membuat kalian semua menjadi tidak percaya kepada mbah-mbahmu dewe gitu loh. Ya. Joyoboyo itu luar biasa. Ya. Kon saiki roh sing jenenge Batman, Superman. Kon tak kandhani ya iku biyen londo njajah rene menghilangkan jiwa Brahmana dan Satria kita dadi Sudra kabeh. Apa bedanya Brahmana karo Satria karo Sudra? Brahmana itu orang yang pikirannya luas dan menomorsatukan asal usul kehidupan. Jadi dari kata Ibrahim dari Bram dari Brahmana. Gitu ya. Jadi itu Abul Ambiya, bapaknya semua nabi-nabi itu asal usulnya cikal bakal agama-agama itu ada pada Nabi Ibrahim. Dan orang Kediri adalah manusia Brahmana. Akeh satrio tapi pikirannya karo kelakuannya Sudra, ya tak? Sudra itu orang yang menomorsatukan materialisme, orang yang sing didoleki dhuwit badi jabatan tok. Jadi bupati gak apa-apa, tapi sing didoleki duduk bupati, yang didoleki adalah kemaslahatan seluruh rakyatnya kan gitu kan. Nah, menurut pemikiran dari kami ketika diskusi di belakang panggung, kami memutuskan bahwa di 77 tahun Indonesia Merdeka ini, sebagai negara Indonesia masih dalam tahap degan, jadi belum sampai ke kelopo. Namun iki top lho arek enom wani ngomong ini toh. Kon nek krungu netizen kon dibuli entek kan kok. Tapi gak apa-apa biar dia kemukan alasannya, argumentasinya ngono ya. Nggih. Namun dari segi masyarakatnya itu sudah mencapai tahap kelopo. Jadi masyarakat Indonesia ini sudah mayoritas itu memberikan kebermanfaatan untuk sesama. Jadi masyarakat Indonesia itu akan ayem tentrem jika kayak isu-isu kenaikan BBM itu tidak ada, terus harga kayak LPG dinaikkan, itu kan nanti akan membuat masyarakat Indonesia dari menengah ke bawah itu akan protes kan Pak. Misal tidak ada kenaikan BBM, harga-harga standar, itu masyarakat itu ayam tentrem, nerimo, legowo gitu. Itu menurut. Jadi nyun sewu iki ono Pak Bupati ya biar langsung nanggapi juga. Jadi rakyate wis kelopo, pemerintahnya cek degan. Nggih, ngono ya? Ngoten. Ngono ya, kesimpulannya ya. Nggih. Cok mureng-mureng lho ya. Tapi ngene Dik, pemerintah itu bisa nasional, bisa kabupaten. Kalau menurut saya kabupaten itu lebih cepat untuk menjadi kelopo dibanding pusat. Nek pusat itu biar bluluk sampai saiki. Nggih, leres ngoten. Memang kalau di pemikiran kelompok kami itu yang masih di degan itu pemerintah pusatnya. Kalau kabupaten-kabupaten insya Allah kalau pemimpinnya orang-orang muda seperti Pak ini, Mas Dito. Nah, ini bisa mengayomi masyarakat muda, bisa mengerti apa yang kita pilihkan. Benar-benar, sabar Mas. Nah, untuk Bluro dari kelompok kami, Bluro itu ketika Indonesia merdeka di tahun 1945. Kenapa kita menyebutnya Bluro? Karena itu awalnya Indonesia terbentuk. Nah, sebelum Indonesia merdeka itu kan namanya Nusantara. Nah, ketika 45 namanya Indonesia. Nah, itulah Indonesia di zaman Bluro. Kemudian kita naik di tahap cengkir. Tahap cengkir itu menurut kelompok kami ketika adanya reformasi di tahun 98. Mungkin di sini ada yang sudah lahir, ada yang belum. Nah, itu Indonesia mengalami di tahap cengkir. Nah, ketika tahap degan itu di saat ini itu masih degan yang kadang degannya itu baik, kadang itu degannya kan gak legi, gak no isine gitu kan. Nah, seperti itu. Terus, nah kelompoknya itu saat kapan? Kelompoknya itu di saat Indonesia Emas 2045, di mana generasi milenial yang melek teknologi itu akan memimpin Indonesia ke depannya. Kita-kita yang kelahiran tahun 98, 99 sampai seterusnya itu akan memangku kebijakan di mana itu berawal dari keresahan kita ketika masih menjadi rakyat biasa gitu. Nah, harapannya yang kedua kan ada harapan dan cita-cita. Di Indonesia ke-77 tahun merdeka ini, harapan dari kelompok kami itu
terrealisasikannya sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kenapa kok milih sila kelima? Karena kita tahu sendiri ya di Indonesia itu bagaimana. Hukum itu runcing ke bawah, dimana rakyatnya nggak punya uang itu semakin kalau kena hukum itu semakin tertindas, dan kadang yang benar disalahkan, namun yang salah itu ketika punya uang mereka dianggap lolos, dianggap benar gitu. Jadi kita ingin keadilan sosial itu benar-benar merata di seluruh Indonesia, baik dari segi pendidikan, hukum, sosial, dan apapun itu. Pokok keadilan itu merata dan dapat dirasakan semua elemen masyarakat dari kota maupun sampai ke pelosok desa. Hasil dari diskusi dari kelompok 2, kami berpendapat bahwasanya tahap pertama Blulu itu adalah tahap perjuangan untuk memerdekakan dan merumuskan bangsa, mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ekonomi kerakyatan dan sebagainya. Dan tahap kedua, cengkir, itu adalah tahap mempertahankan, baik dari regresi Belanda yang ingin kembali, setelah itu mengalahkan ideologi-ideologi yang merongrong Pancasila seperti komunis dan ideologi-ideologinya lainnya. Dan bagi kelompok kami saat ini fase degan. Karena Indonesia sudah sadar, sudah menjadi cerdas, akan tetapi takut untuk menjadi raja, takut untuk berdikari karena takut lapar, lebih memilih menjadi budak yang kenyang daripada menjadi raja yang berdikari. Jadi kesimpulannya, kita harus kembali kepada cita-cita founding father kita, yaitu mewujudkan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 yang mengatakan bahwasanya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.